Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qolik. Saya dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Islam Majapahit di semester 5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan penerapan atau pengaplikasian dari suatu proses heat treatment atau perlakuan panas, yaitu proses annealing, homogenizing, dan hardening. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perlakuan panas permukaan yang diampu oleh Bapak Diki Nizar Zulfika SST MT, rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwa sifat mekanik suatu logam tidak hanya tergantung pada komposisi kimia suatu paduan, akan tetapi juga tergantung pada struktur mikronya. Suatu paduan dengan komposisi kimia yang sama dapat memiliki struktur mikro yang berbeda, dan sifat mekaniknya akan berbeda pula. Struktur mikro itu tergantung pada proses pengerjaan yang dialami, terutama perlakuan panas atau heat treatment yang diterima atau yang terjadi pada selama proses pengerjaan bahan tersebut. Proses perlakuan panas itu adalah kombinasi dari operasi pemanasan dan pendinginan dengan kecepatan tertentu yang dilakukan terhadap logam atau paduan dalam keadaan padat. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh sifat-sifat logam tertentu. Proses perlakuan panas ini pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari pemanasan sampai ke temperatur tertentu, lalu diikuti juga dengan penahanan selama beberapa saat, baru kemudian dilakukan pendinginan dengan kecepatan tertentu pula. Dalam suatu proses produksi material logam pada sebuah industri, secara garis besar memerlukan perlakuan panas atau heat treatment, dan perlakuan panas yang dilakukan pada logam ini secara umum mempunyai tujuan, yaitu antara lain: 1. Mempersiapkan material logam sebagai produk setengah jadi agar layak dan siap dilakukan pada proses pengerjaan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan umur pakai atau lifetime material logam sebagai produk jadi. Perlakuan panas atau heat treatment yang umum dilakukan pada material logam adalah antara lain: 1. Perlakuan panas termal atau therm heat treatment, kemudian perlakuan panas termokimia, dalam bahasa Inggrisnya adalah thermochemical heat treatment. Kemudian yang ketiga adalah perlakuan panas termomekanik atau thermomechanical heat treatment. Kemudian perlakuan panas inovatif permukaan atau inovatif heat surface treatment. Perlakuan panas termal itu maksudnya yang termasuk dalam perlakuan panas termal itu adalah annealing, homogenizing, dan hardening yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian perlakuan panas termokimia itu meliputi carburizing, carbon nitriding, kemudian nitriding, dan nitrocarburizing. Dan yang ketiga, perlakuan panas termomekanik itu meliputi housewarming dan isoforming. Yang terakhir yaitu perlakuan yang nomor 4, perlakuan panas inovatif permukaan, itu meliputi enhanced plus diffusional treatment, kemudian laser atau electron beam surface alloying, kemudian laser surface hardening. Di dalam video kali ini yang
akan saya bahas atau yang akan saya jelaskan sesuai yang seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu akan membahas tentang perlakuan panas termal atau thermal heat treatment, dan juga nanti saya akan kasih beberapa contoh perlakuan panas jenis ini dalam dunia industri. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang pengaplikasian atau penerapan proses annealing, homogenizing, dan hardening, kita akan bahas dulu apa sih yang dinamakan proses annealing, terus kemudian homogenizing dan hardening itu. Yang pertama adalah kita bahas tentang proses annealing. Apa sih annealing itu? Proses annealing adalah merupakan salah satu jenis perlakuan panas pada material logam, di mana material logam tersebut dipanaskan sampai temperatur sedikit di atas temperatur rekristalisasi logam tersebut, kemudian ditahan atau di hold pada temperatur tersebut dalam waktu tertentu, yang dilanjutkan dengan proses pendinginan secara lambat di dalam suatu ruangan atau di dalam udara bebas. Dalam proses annealing ini terjadi mekanisme difusi atau pergerakan atom-atom pada struktur logam dalam keadaan padat yang akan menyebabkan penataan ulang struktur atom. Jadi struktur atom itu akan ditata ulang dalam proses annealing ini, sehingga material logam tersebut akan lebih ulet dan mudah terdeformasi. Adapun tujuan dari proses annealing ini adalah sebagai berikut. 1. Akan membuat struktur material logam menjadi homogen atau seragam. Kemudian meningkatkan sifat kemampuan pengerjaan dingin atau cold working dari material logam tersebut. Yang ketiga adalah menghilangkan tegangan sisa pada material logam yang telah mengalami proses pengerjaan. Kemudian refining struktur material logam. Selanjutnya tujuan dari proses annealing itu adalah mempersiapkan material logam untuk proses pengerjaan lanjutan atau untuk proses pengerjaan berikutnya. Kemudian untuk meningkatkan keuletan dari material logam tersebut. Selanjutnya memperlunak material logam, kemudian mengurangi kekerasan material logam. Secara umum proses annealing ini terdiri atas 3 tahapan utama, yaitu 1. Recovery, kemudian rekristalisasi, dan yang ketiga adalah green growth. Kita bahas tentang yang nomor 1, yaitu proses recovery. Recovery ini adalah merupakan fase awal dari proses annealing dan memiliki tahapan sebagai berikut. 1. Logam dipanaskan sampai temperatur tertentu di bawah temperatur rekristalisasinya. Kemudian yang kedua, terjadi peristiwa difusi atau pergerakan atom dalam keadaan padat. Yang ketiga, terjadi penataan ulang atau rekonfigurasi dislokasi. Kemudian terjadi pembebasan lattice dan strain energi. Lalu hasil recovery adalah pelunakan logam. Kemudian yang kedua yaitu proses rekristalisasi. Proses rekristalisasi ini adalah merupakan fase kedua dari proses annealing dan memiliki tahapan sebagai berikut. 1. Terjadi ketika proses pemanasan logam telah mencapai temperatur rekristalisasinya. Kemudian inti butir baru dengan regangan bebas mulai terbentuk. Inti dari butir baru tersebut terus tumbuh dan berkembang. Kemudian terbentuk butir kristal yang berbentuk bulat.
dengan densitas dislokasi yang dihasilkan rendah. Lalu restorasi sifat mekanik dari logam tersebut, dan kemudian kekerasan akan berkurang, tensile strength juga berkurang, dan keuletan logam yang akan meningkat atau bertambah. Proses yang ketiga adalah grain growth. Grain growth ini merupakan fase akhir dari proses annealing yang memiliki tahapan sebagai berikut. 1. Pada proses grain growth ini terjadi pertumbuhan butir baru. Kemudian terjadi migrasi dari batas butir atau grain boundaries. Yang ketiga terjadi fenomena grain cannibalism, di mana butir kristal yang kasar akan mengekspansi butir kristal yang kecil, dan kemudian terjadi proses reduksi area batas butir atau grain boundary area. Selanjutnya, setelah proses annealing adalah proses homogenizing. Apa sih proses homogenizing itu? Homogenizing adalah suatu pemanasan pada temperatur tinggi di daerah fase austenit, jauh di atas titik kritis. Untuk fase austenit atau titik kritis nanti ada garis A3 terus garis ACM, itu bisa dilihat pada diagram fase Fe3C. Proses homogenizing ini adalah menghilangkan efek segregasi kimia akibat proses pembekuan lambat ingot atau billet untuk memperbaiki mampu pengerjaan panas atau hot workability. Di sini yang dimaksud billet, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih itu ingot atau billet itu. Billet itu adalah suatu hasil pengecoran logam yang masih produk setengah jadi, dalam arti di pengecoran logam dibentuk suatu bentuk batangan, dan kemudian dari batangan tersebut nanti akan diproses lagi untuk dijadikan produk jadi. Dan proses homogenizing ini adalah yang tadi yang saya sebutkan. Jadi dari sebelum dijadikan produk jadi, itu setelah pengecoran logam, terus kemudian didinginkan. Setelah didinginkan, kemudian diproses homogenizing ini. Jadi akan proses homogenizing ini, kalau dilihat dari kata-katanya, yaitu homogen, jadi menghomogenkan efek segregasi kimia yang terjadi pada logam tersebut pada saat pengecoran. Kemudian yang berikutnya adalah proses hardening. Mungkin teman-teman banyak yang tidak asing lagi dari proses hardening, atau mungkin ada yang belum tahu. Sebenarnya proses hardening ini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari itu sering kita jumpai, dan mungkin bahkan sering kita lakukan, cuman kita tidak tahu apa sih yang kita lakukan itu termasuk proses hardening. Hardening ini dilakukan untuk memperoleh sifat tahan aus yang tinggi dan kekuatan yang lebih baik. Kemudian kekerasan yang dapat dicapai itu tergantung pada kadar karbon dalam baja, dan kekerasan yang terjadi akan tergantung pada temperatur pemanasan atau temperatur austenizing. Holding time atau penahanan holding time itu penahanan pada saat dilakukan pemanasan, dan laju pendinginan yang dilakukan, serta seberapa tebal bagian penampang yang akan menjadi keras, itu
tergantung pada hardenability. Pendinginan untuk proses hardening ini kita melakukan dilakukan secara cepat, jadi secara tiba-tiba, jadi kita dinginkan langsung, jadi tidak ada pendinginan secara lambat. Dengan menggunakan biasanya itu menggunakan media air ya, air atau garam, air garam maksudnya, terus kemudian oli. Tujuannya adalah untuk mendapatkan struktur martensit. Semakin banyak unsur karbon, maka struktur martensit yang terbentuk juga akan semakin banyak, karena martensit terbentuk dari basa austenit yang dinginkan secara cepat sehingga kekerasannya akan meningkat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa proses hardening ini sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya, juga mungkin juga teman-teman sering kita lakukan atau mungkin sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Biasanya itu dilakukan pada proses pembuatan pisau. Kemudian biasanya itu kita sering lakukan pada saat kita membuat battle, itu kita panaskan kemudian dicelup pada air atau oli. Yang sering kita jumpai itu biasanya di produksi home industry itu, yang pembuatan benda-benda tajam itu biasanya kalau sudah jadi bentuk produk jadinya itu akan kita panaskan, kemudian kita akan dinginkan secara cepat dengan menggunakan oli atau air. Biasanya pada home industry itu biasanya menggunakan oli atau air, Bu. Kalau air garam itu jarang-jarang. Kemudian proses annealing juga itu kalau di dalam dunia industri itu biasanya dilakukan pada pabrik-pabrik pembuatan baut misalnya. Jadi kemudian pada pembuatan bekas untuk mobil, itu pabrik-pabrik seperti itu biasanya dilakukan proses sebelum di-launchingkan atau sebelum dikeluarkan ke konsumen, itu produk akan dilakukan proses annealing. Kalau homogenizing itu seperti yang tadi sempat saya singgung, yaitu biasanya dilakukan pada industri pengecoran logam. Rekan-rekan sekalian, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari proses annealing, kemudian homogenizing dan hardening. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau apa yang saya presentasikan kali ini dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian, khususnya juga bagi saya. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.